Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Ustaz harapkan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, teman-teman sudah melihat ya di hadapan Ustaz Rohman ada bahan-bahan kegiatan kita untuk puncak tema kita hari ini ya. Nah, teman-teman pastikan semua bahan-bahan ini sudah siap ya teman-teman. Nah, di sini Ustadz akan memperkenalkan bahan-bahan kita satu persatu ya teman-teman. Oke, di sini ini Ustadz perkenalkan ini adalah batu kerikil ya yang sudah Ustadz cari. Nah, batu kerikil ini teman-teman pastikan sudah dicuci dengan bersih ya, hingga batu kerikil ini tidak menyisakan endapan debu kembali. Dan di sebelah batu kerikil ini ada zeolit ya teman-teman. Nah, pastikan juga zeolit ini teman-teman sudah mencucinya hingga berkali-kali hingga tidak menyisakan endapan kotoran ya. Hingga air yang sudah teman-teman cuci itu menghasilkan air yang jernih dan bersih. Pastikan teman-teman mencucinya hingga berkali-kali. Ini adalah zeolit yang sudah Ustadz Rohman cuci dengan bersih. Selanjutnya di sebelahnya di sini ada karbon aktif ya teman-teman, ada karbon aktif. Nah, karbon aktif juga teman-teman harus mencucinya hingga berkali-kali hingga dia bersih dan tidak menyisakan endapan debu di karbon aktif tersebut. Nah, sedangkan yang selanjutnya yang Ustadz pegang ini ada pasir silika. Nah, sama ya teman-teman. Untuk pasir silika di sini teman-teman harus mencucinya dengan bersih dengan cucian yang jernih sehingga tidak meninggalkan endapan debu pada pasir silika. Dan selanjutnya Ustadz sudah menyediakan di sini ada botol aqua, bebas ya botol aquanya teman-teman, asalkan ukurannya yang 1,5 liter. Pastikan ukurannya yang 1,5 liter. Boleh teman-teman menggunakan fit yang ukuran 1,5 liter, boleh menggunakan botol aqua yang 1,5 liter ataupun yang lainnya. Asalkan ukuran botolnya 1,5 liter ya teman-teman. Dan juga teman-teman menyediakan di sini gelasnya bebas teman-teman mau sediakan yang bentuknya seperti apa. Kalau Ustadz di sini menyediakan gelas bekas minum ya. Lalu di sini Ustadz ada kapas. Nah, teman-teman pastinya sudah menyediakan kapas ya. Di sini Ustadz sudah menyediakan kapas. Dan selanjutnya di sini ada air teh. Nah, air teh yang nanti akan Ustadz jadikan penyulingan di filter air kita nanti. Nah, selanjutnya di sini ada Ustadz menyiapkan air kunyit ya teman-teman, nanti boleh menggunakan bumbu kunyit yang ada di rumah yang sudah ada di dapur teman-teman, boleh digunakan. Ini juga akan Ustadz gunakan untuk penyaringan saat Ustadz melakukan penyaringan filter air nantinya. Baik teman-teman, setelah Ustadz menjelaskan semua bahan-bahan yang sudah Ustadz sediakan di sini, saatnya kita langsung praktek ya teman-teman. Cikidot. Oke, baik teman-teman. Urutan yang pertama adalah kapas. Nah, di sini Ustadz sudah menyediakan kapas. Kapasnya kita langsung masukkan di botol aquanya ya. Pastikan botol aquanya sudah teman-teman potong di belakangnya ya, untuk bisa kita memasukkan filter airnya nanti. Dan di bawahnya teman-teman ditutup bawahnya sudah dibuat lubang filter airnya juga ya, seperti ini. Oke, langkah pertama adalah kita memasukkan kapas ke dalam botol aqua. Ya, kita masukkan kapas ke dalam botol aqua. Oke, seperti ini. Teman-teman sediakan kapas ya di rumah yang
sudah teman-teman sediakan kapas. Setelah itu kita masukkan lagi kapas, kalau bisa kapasnya yang banyak ya teman-teman, agar penyulingan airnya nanti bisa bersih dan jernih seperti itu. Nah, langkah pertamanya adalah kapas terlebih dahulu ya. Setelah kapas kita masukkan ke dalam botol aqua, baru yang pertama kita memasukkan karbon aktifnya terlebih dahulu. Yang pertama kita masukkan karbon aktifnya ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, Ustadz sudah memasukkan karbon aktif untuk tingkatan yang pertama ya. Selanjutnya kita coba karbon aktifnya kita padatin ya teman-teman ya. Karbon aktifnya kita padatin supaya benar-benar penuh ya, benar-benar padat. Jika sudah, baik teman-teman, langkah kedua kita langsung masukkan batu zeolit ya. Baik teman-teman, di sini Ustadz sudah memasukkan batu zeolit ya. Dan selanjutnya tingkatan yang ketiga adalah kita memasukkan batu kerikil yang sudah teman-teman cari minggu lalu ya. Nah, sekarang kita akan masukkan batu kerikil di atas batu zeolit. Perhatikan ya teman-teman. Oke, alhamdulillah Ustadz sudah memasukkan batu kerikil di sini. Dan tingkatan yang terakhir, ini kan tingkatan pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempatnya adalah kita masukkan pasir silika. Teman-teman perhatikan ya. Baik teman-teman, di sini Ustadz sudah menyediakan air teh. Nah, air teh ini akan kita lakukan percobaan ya teman-teman ya. Adakah air teh yang asli ini akan berubah warnanya lebih jernih setelah dia melalui filter air ini? Kita coba ya teman-teman. Kita nyobanya setengah saja ya teman-teman, supaya kita bisa membandingkan antara warna teh yang asli dengan teh yang sudah melalui filter air ini. Kita perhatikan teman-teman. Di sini air tehnya sedikit sudah mulai jernih dibandingkan dengan warna teh yang aslinya. Nah, ada perubahannya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat dan menyaksikannya. Nah, hasil warna teh yang asli lebih gelap setelah kita lakukan percobaan melalui filter air yang sudah kita buat ini. Dia akan berubah warnanya sedikit lebih jernih seperti itu teman-teman. Teman-teman di rumah bisa mencobanya, bisa menggunakan air teh ataupun bisa menggunakan air kunyit. Oke, baik teman-teman, kita sudah melihat perbedaannya ya teman-teman ya. Ini adalah hasil warna teh yang asli, sedangkan ini adalah hasil teh yang sudah melalui filter air ini. Nah, teman-teman bisa melihat ya perbandingan antara kedua warna teh ini ya. Yang ini adalah warna teh asli yang sudah Ustadz buat di awal tadi, dan ini yang sebelah tangan ini adalah teh yang sudah melalui filter air yang kita coba tadi. Nah, kelihatan perubahannya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua
Yang percobaan kedua adalah kita coba lakukan percobaan kembali setengah air teh ini. Kita lakukan percobaan di filter air ini, bagaimana perkembangan atau perubahannya. Baik teman-teman, kita coba ya. Setengahnya saja ya teman-teman. Nah, sudah terlihat lebih jernih ya teman-teman dibandingkan dengan percobaan yang pertama. Percobaan kedua sedikit lebih jernih dan kelihatan lebih bening. Oke, baik. Hasil percobaan yang kedua, Ustadz akan pindahkan ke botol yang ketiga, maaf. Kita lihat nanti perbandingannya. Nah, teman-teman bisa membedakan? Nah, ini hasil percobaan yang kedua ya, yang melalui filter air. Sedangkan ini adalah percobaan yang pertama melalui filter air. Sedangkan warna yang ini adalah warna teh aslinya. Nah, berarti untuk menghasilkan air yang jernih harus melalui tahap-tahapan dan proses berkali-kali ya teman-teman, sehingga kita bisa menghasilkan warna yang jernih dari warna sebelumnya atau warna aslinya. Teman-teman boleh mencobanya di rumah, boleh mempraktekkannya, boleh disaring-saring kembali hingga berkali-kali. Selamat mencoba ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan percobaan dari air kunyit ya, yang sudah Ustadz siapkan. Di sini ada air kunyit. Kita pakai setengahnya saja. Kita lihat hasil dari air kunyit ini melalui filter air ini, bagaimana hasilnya nanti ya. Kita pakai setengahnya saja teman-teman. Kita melihat di sini air kunyitnya sudah berubah sedikit jernih ya teman-teman ya, sedikit jernih. Di sini masih ada air kunyit yang masih mengalir melalui filter air ini. Kita tunggu hingga benar-benar semua air kunyit yang berada di dalam filter air ini mengalir semuanya ke bawah. Oke, sedikit lagi. Nah, alhamdulillah teman-teman, sudah ya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Baik, Ustadz akan coba pindahkan air kunyit ini ke botol ini ya teman-teman ya, supaya kita bisa membedakannya. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Di sini ada dua botol air kunyit. Yang satu adalah air kunyit yang belum melalui proses filter air. Sedangkan yang satunya lagi adalah air kunyit yang sudah melalui proses dari filter air yang sudah kita buat. Nah, ada perubahannya ya teman-teman ya, sedikit jernih dan sedikit bening airnya. Baik, kita akan lakukan proses yang kedua ya teman-teman. Kita gunakan setengah lagi. Kita lihat perubahan hasilnya dari proses yang pertama ini. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua ya teman-teman. Ini adalah hasil dari percobaan pertama. Kita akan melakukan percobaan kedua. Kita gunakan setengahnya dari percobaan pertama. Kita akan lihat hasil perkembangannya, hasilnya bagaimana, lebih jernih lagi atau bagaimana. Baik teman-teman, kita langsung lakukan percobaannya. Kita gunakan setengahnya saja ya. Nah, alhamdulillah hasilnya sudah jernih sekali teman-teman. Ini adalah hasil dari percobaan yang kedua
ya. Teman-teman bisa melihat perubahannya. Ini adalah warna asli dari kunyit. Ini adalah warna percobaan pertama. Sedangkan yang ini adalah warna dari percobaan kedua. Kita akan coba pindahkan ke dalam botol yang satunya. Kita akan lihat hasilnya ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Teman-teman bisa membedakan ya. Nah, antara percobaan pertama, hasil warnanya masih hampir sama dengan warna yang aslinya. Ya, warna aslinya kuning pekat ya teman-teman ya. Setelah melakukan percobaan pertama, warna kuning pekatnya berubah sedikit cerah. Setelah kita melakukan percobaan kedua, warna kuningnya sudah berubah cerah. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya. Ustadz akan sandingkan ketiga botol ini ya. Nah, bagaimana teman-teman untuk hasilnya? Ini adalah warna aslinya, sedangkan yang di tengah adalah percobaan pertama, sedangkan yang di sebelahnya ini adalah percobaan kedua. Begitu ya teman-teman, untuk menghasilkan hasil yang lebih jernih, kita akan melakukan percobaan ataupun proses yang berkali-kali hingga menghasilkan hasil yang sangat bersih dan jernih seperti itu. Baik, teman-teman di rumah bisa mencobanya. Begitu percobaan dari Ustadz Rohman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pelajari dan pahami di rumah. Selamat mencoba teman-teman semuanya. Good luck.